untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan saya Mita Bisuna sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari awal hingga selesai. Adapun pemateri pertama adalah Nawati, kedua Syakira, dan ketiga ada Reski Ramadhani. Baik, langsung saja saya alihkan ke pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup filsafat pendidikan. Baik, definisi secara epistemologi, filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos atau cinta, dan sophia atau kebijaksanaan, sehingga secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan atau kecintaan terhadap pengetahuan yang mendalam dan bijaksana. Sedangkan pendidikan berasal dari kata Latin educare yang berarti membimbing keluar atau potensi, atau dari bahasa Indonesia yang berarti proses pembimbingan atau pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi secara etimologis, filsafat pendidikan berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan yang berkaitan dengan proses membimbing dan mendidik manusia. Sedangkan secara terminologis, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam tentang dasar, tujuan, nilai, serta praktik pendidikan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan adalah bidang kajian yang menggunakan pendekatan filosofis untuk memahami hakikat, tujuan, metode, dan nilai dalam pendidikan. Ia menjadi fondasi teoritis dalam merancang sistem pendidikan yang bermakna, manusiawi, dan konseptual. Dari berbagai definisi, dapat ditarik beberapa inti penting mengenai filsafat pendidikan. Yang pertama, berpikir reflektif dan mendalam. Yang kedua, mencari hakikat dan makna. Yang ketiga, memberikan arah dan pedoman. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan fundamental. Dan yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip filsafat. Baik, selanjutnya saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada pemateri pertama kepada saya. Selanjutnya B, fungsi ruang lingkup filsafat pendidikan. Semestinya bahwa setiap ilmu mempunyai kegunaan menurut Omar Muhammad Al-Qaumi Al-Syairani. Misalnya, mengemukakan 3 fungsi dari mempelajari filsafat pendidikan Islam, antara lain filsafat pendidikan itu dapat mendorong para pelajar pendidikan dan melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti menyeluruh, dan filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pedalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita. Selain kegunaan yang tersebut, di atas filsafat pendidikan Islam juga sebagai proses kritik tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam, sekaligus memberikan arahan mendasar tentang bagaimana metode tersebut harus didayagunakan atau diciptakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Menurut Marimba, bahwa filsafat pendidikan dapat menjadi pegangan pelaksanaan pendidikan yang menghasilkan generasi-generasi baru yang berkepribadian Muslim. Islam menjadi acuan bagi pendidikan dalam menghasilkan generasi yang Islami. Diharapkan juga dapat mendukung pengembangan konsep
pendidikan Islam itu sendiri. Dengan demikian, pendapat yang terakhir ini nampak lebih mengorientasikan filsafat pendidikan pada upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini tidak terlalu salah, mengingat bahwa dari seluruh kegiatan dan aspek pendidikan yang ada, pada akhirnya memang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, Muzahid Arifin yang pendapatnya banyak dikutip dalam pembahasan bab ini mengatakan, bila dilihat dari fungsinya, maka filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran mendasar yang melandasi dan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Dari urainya ini, Muzahid Arifin menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu seharusnya bertugas dalam 3 dimensi, yakni yang pertama, memberikan landasan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode dan proses pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam bukan hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga pedoman praktis yang membentuk dan memandu pendidikan dalam masyarakat Muslim, mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri metode. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun materi yang ketiga yaitu materi pendidikan filsafat pendidikan. Metode filsafat pendidikan adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh filsafat dalam menganalisis, menafsirkan, dan memberikan arah terhadap praktik pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya berfungsi menjelaskan pendidikan dari sisi teoritis, tapi juga menelaah nilai, norma, serta tujuan pendidikan yang ideal. Metode ini pada dasarnya berangkat dari filsafat umum, tetapi diaplikasikan ke dalam konteks pendidikan. Jadi, setiap metode bukan hanya menelaah kebenaran teoritis, melainkan juga bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan agar relevan dengan manusia, masyarakat, dan budaya. Adapun jenis-jenis metode filsafat pendidikan yaitu yang pertama, metode spekulatif. Metode ini menggunakan pemikiran abstrak dan refleksi mendalam untuk menemukan hakikat pendidikan. Yang kedua, metode analitis. Dalam metode ini, konsep-konsep pendidikan yang masuk kabur dijelaskan secara lebih rinci agar tidak menimbulkan salah paham. Misalnya, perbedaan antara belajar, mengajar, dan mendidik dijabarkan agar jelas batasannya. Yang ketiga, metode normatif. Metode ini menekankan kepada nilai, etika, dan norma yang seharusnya menjadi pedoman dalam pendidikan. Yang keempat, metode kritik. Metode kritik dipakai untuk menilai dan menguji teori maupun praktik pendidikan. Yang kelima, metode komparatif. Metode ini dilakukan dengan membandingkan pandangan para filsuf atau ahli filsafat mengenai pendidikan. Yang keenam, metode induktif. Metode induktif berangkat dari fakta-fakta dan pengalaman nyata di lapangan, kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum tentang pendidikan. Yang ketujuh, metode deduktif. Berbeda dengan induktif, metode deduktif dimulai dari teori atau prinsip umum, kemudian diterapkan dalam praktik pendidikan tertentu. Yang kedelapan, metode sintesis. Metode ini menggabungkan berbagai pendekatan filsafat untuk menghasilkan pandangan yang utuh tentang pendidikan. Misalnya menggabungkan aspek normatif, analitis, dan kritis sekaligus agar pendidikan lebih komprehensif. Baik, itu saja materi yang dapat saya berikan. Saya alihkan kepada materi. Baik, itulah tadi beberapa materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kita jawab, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada angkat tangan kepada Nur Allah, kami silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kelompok dua kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Baik, filsafat itu artinya adalah filsafat yang bersifat universal. Artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban itu bersifat umum dan mengenai semua orang. Nah, menjadi pertanyaan saya, jika filsafat mencari kebenaran universal, sejauh mana prinsip-prinsip filsafat dapat diterapkan dalam praktik pendidikan? Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Nur Aida akan dijawab oleh Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aida, yaitu pertanyaannya, apa implementasi dari metode analisis terhadap perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis pada siswa? Metode analisis memiliki implementasi positif terhadap perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis pada siswa. Metode ini mendorong siswa untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang valid. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis yang lebih baik. Beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis melalui metode analitis, yaitu yang pertama menganalisis sumber informasi, yang kedua diskusi berbasis bukti, yang ketiga proyek penelitian, yang keempat debat terstruktur, dan yang kelima refleksi terstruktur. Dengan menerapkan metode analisis dalam pembelajaran, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Metode pembelajaran seperti inquiry terbimbing juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan mendorong mereka untuk aktif dalam proses pertemuan konsep. Baik, mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Raila. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh Rahmawati. Bagaimana dengan Nur Aida? Apakah ada pertanyaan dari Nur Fajriani akan dijawab oleh Reski Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Pertanyaan yang berikutnya yaitu, jika filsafat mencari kebenaran universal, sejauh mana prinsip-prinsip filsafat dapat diterapkan dalam praktik pendidikan? Jawabannya ialah filsafat yang mencari kebenaran universal dapat diterapkan dalam pendidikan sejauh ia memberikan arah, landasan, dan pedoman. Prinsip-prinsip filsafat membantu menentukan tujuan pendidikan, memengaruhi isi kurikulum, serta membentuk metode pembelajaran yang digunakan guru. Selain itu, filsafat berfungsi sebagai alat kritik agar pendidikan selalu sesuai dengan nilai kemanusiaan. Namun penerapannya harus tetap disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan zaman. Baik, saya lihat moderator. Dan bagaimana dengan Fajriani? Apakah jawaban Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan adalah batasan sekaligus cakupan kajian yang dipelajari filsafat pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan tidak hanya membahas teori abstrak, tapi juga bagaimana nilai, tujuan, proses, dan praktik pendidikan dikaji secara mendalam. Filsafat pendidikan itu dapat menelengkan perancang pendidikan dan yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.